أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tanggal 1 Syawal karena masuk Idul Fitri, semua muslimin di seluruh dunia bersuka cita, bergembira. Mereka bergembira teman-teman sekalian karena merasa telah menutup bulan Ramadan yang dipenuhi dengan ibadah, dengan berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang bersuka cita mungkin karena niatnya sifatnya duniawi, karena dia tahu dia akan pulang kampung, mudik, ketemu dengan kerabatnya sebagaimana tradisi kita di Indonesia. Dan ada orang-orang yang bersuka cita mengucapkan alhamdulillah, dan saya berharap kita tidak masuk dalam golongan ini. Orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah di Idul Fitri karena lepas dari penjara ibadah, tanda kutip. Mengucapkan alhamdulillah karena tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi sholat malam. Alhamdulillah tidak lagi baca Al-Quran. Dan lebih parah lagi, mereka mengatakan alhamdulillah karena saatnya sekarang kembali mengulangi maksiat yang dikerjakan sebelum Ramadan lalu. Sudah tidak asing di kuping kita dengar di Indonesia banyak orang yang bermaksiat, berpacaran di luar nikah, yang ujung-ujungnya juga adalah perzinahan. Janjian kalau di bulan Ramadan atau mau masuk Ramadan mereka berhenti pacaran, dilanjutkan setelah Idul Fitri. Ini yang kita maksudkan dengan golongan yang sebenarnya rugi, dan ini banyak sekali. Makanya banyak di antara kita teman-teman sekalian setelah tiba bulan Syawal seperti seakan-akan lepas dari baju iman, sudah malas segala-galanya. Ini hal yang akan kita perbaiki pada kesempatan kita sekarang. Bulan Ramadan teman-teman sekalian adalah bulan pelatihan, di mana kita dilatih, dididik, dan ditraining oleh trainer yang maha trainer sebenarnya. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mentraining kita langsung, stafnya semua para malaikat, dan seluruh umat Islam yang bersyahadat di muka bumi ini yang sudah balik wajib mengikuti programnya. Ramadan teman-teman bukan hanya puncak kita bersaing satu sama lain beribadah, bukan hanya sekedar merame-ramekan ibadah di masjid, merame-ramekan membaca Al-Quran, merame-rame puasa, bukan hanya sekedar itu. Memang secara individu kita sedang dilatih, kalau bahasa saya pribadi di pengajian tanda kutip dipaksa untuk mencapai tingkat ketakwaan. Kalau Ramadan tidak mengubah kita menjadi orang yang lebih alim, lebih saleh, lebih saleha, lalu kira-kira kapan kita akan berubah? Sebulan penuh jiwa raga kita terbiasa puasa, terbiasa sholat tarawih, terbiasa bangun di sepertiga malam makan sahur, yang merupakan waktu mustajab doa, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa hadir sholat berjemaah di masjid, terbiasa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dan selama Ramadan kemarin, kalau orang puasa itu memang mayoritas waktunya terikat dengan ibadah. Dari mulai sahur sampai azan maghrib ibadah. Plus lagi malamnya diisi dengan sholat malam, sholat tarawih. Sebentar kita istirahat atau ngobrol sama teman atau kerabat, kemudian kita tidur malam, kembali lagi aktivitas yang sama. Dipadatkan atau tanda kutip dipaksa untuk beribadah. Semua itu teman-teman sekalian bukan untuk dikenang, tetapi untuk dipraktekkan. Ramadan kemarin yang kita memang harus mengucapkan terima kasih kepada Allah dan kepada Ramadan tanda kutip di sini tentunya. Ramadan karena kita tidak mengatakan dia adalah makhluk yang hidup, tapi di sini adalah ciptaan Allah. Tanda kutip terima kasih kepada Ramadan setelah terima kasih kepada Allah karena kita dilatih oleh Allah Sang Pencipta melalui Ramadan untuk menjadi manusia yang baik. Dengarkan hadis Nabi SAW, akhlak kita jadi baik, kita jadi lebih santun, tata krama kita jadi baik. Kata Nabi SAW, idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau kalian sedang ikuti program Ramadan, begitu makna kalimat saya supaya mudah difahamin. Bahasa Nabi SAW, kalau kalian sedang berpuasa, kalau kalian sedang ikut program Ramadan itu, lagi puasa, banyak larangan-larangan kan? Gak boleh buat maksiat, gak boleh lihat dengar haram, gak boleh lihat yang haram, gak boleh ini semua. Maka jangan rafath. Rafath itu mengucapkan sayang, rindu, cinta sama selain pasangan halal. Bahasanya gak boleh pacaran. Jadi kan?
Jangan fusuk. Fusuk itu jabat tangan, pelukan, ciuman, sentuh fisik. Dan jangan sahab. Sahab ini bertengkar, teriak-teriak, ribut-ribut. Kalau kalian sedang diajak bermaksiat atau bertengkar sementara kalian puasa, bilang saya sedang ikut program puasa. Saya sedang dilatih sekarang, nggak mau. Sebulan penuh kita dibiasakan untuk itu. Mestinya sekarang membentuk pribadi kita lebih baik. Mestinya. Udah nggak ada lagi nota kosong, nggak ada lagi manipulasi, nggak ada lagi hal yang haram, sudah harus ditinggalkan. Dan teman-teman, kalau Ramadan tidak membentuk Anda menjadi lebih baik, kira-kira kapan? Tunggu apa kira-kira? Tunggu malaikat maut datang? Tunggu stroke yang tiba-tiba datang? Tunggu tiba-tiba tabrakan? Tunggu tiba-tiba bangkrut usaha? Sampai kata Nabi SAW, maksimalkan waktu kalian sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, sebelum keluarnya Dajjal. Diingatkan oleh Nabi SAW, maksimalkan. Maka ini kesempatan emas. Semua dai dan mubalik teman-teman coba bisa teriak-teriak seperti yang saya lakukan sekarang di depan Anda. Penentu keputusan Anda sendiri. Dan ingat, berubah menjadi lebih baik sebuah prestasi. Bertahan pada keburukan sebuah keburukan. Dan harus kita sendiri berubah. Allah yang maha pemurah tidak akan turunkan tangan dari langit mengubah kita menjadi baik. Atau memaksa kita ibadah. Harus kita bergerak sendiri. Semua syaitan, jin dan manusia jangan didengar lagi sekarang. Harus berubah teman-teman sekalian. Ya, manusia yang cerdas, manusia yang kalau datang padanya peringatan berubah. Itu yang penting. Jangan tunggu nanti ada ustadz baru imannya bertambah. Enggak. Ilmu yang didapatkan amalkan. Itu yang penting. Karena tujuan majelis-majelis ilmu untuk mengubah. Kalau kita dalam majelis ilmu tidak berubah, percuma hadir. Tujuannya memang untuk mengubah menjadi lebih baik. Dan jangan terpengaruh sekali lagi dengan syaitan-syaitan manusia dan jin yang menggoda kita untuk jauh dari jalan Allah. Waktu terus berlalu teman-teman. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Pada saat itu penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Menyesal teman-teman sekalian. Makanya harus hati-hati, ambil pelajaran dan maksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.